Bismillah, baik. Berikut dokumentasi proses instalasi Tony, yaitu Python IDE untuk beginner atau pemula. Baik, jadi kita akan coba install Tony untuk Windows versi 11. Ya, di sini kalau kita lihat di halaman websitenya Tony atau tony.org, kalau kita lihat untuk Windows, ini ada official download for Windows ya. Jadi untuk Windows itu kita punya installer. Kemudian ada juga cara install Tony menggunakan existing Python installation. Ya, jadi kalau menggunakan installer, kita punya installer dan kita punya portable variant. Ya, jadi kalau installer itu kita install, kalau portable itu kita bisa gunakan tanpa harus install, atau kita install dari eh, Python melalui paketnya. Ya, jadi ada beberapa cara. Jadi kalau untuk pemula itu yang direkomendasikan adalah menggunakan installer ya. Installer. Nah, ini. Jadi Tony yang terbaru di versi 4.1.7 ini menggunakan Python 3.10. Ya, Python 3.10. Sedangkan kalau kita cek di websitenya Python, sebenarnya itu Python hari ini itu sudah ada di versi, kalau kita coba lihat ya, 3.14 ya. Jadi ada sedikit, ya sedikit perbedaan versi kalau kita menggunakan eh, Tony ya yang include dengan Python-nya ya. Jadi kalau kita mendownload Tony karena dia IDE untuk pemula ya, IDE Python untuk pemula, dia include dengan Python-nya. Jadi kemungkinan nanti yang kita install itu adalah Python-nya, baru kemudian IDE-nya ya, ini. Misalkan yang ini. Ya, ini karena direkomendasikan untuk pemula. Sedangkan untuk pengguna yang sudah lebih lanjut, yang sudah punya dasar Python dan mengerti Python Package Manager seperti pip, itu bisa menggunakan existing Python installation. Ya, jadi memang di sini nanti akan ada semacam plus minus ya. Jadi kalau kita menggunakan installer, itu kita akan menginstal Python versi 3.10. Sedangkan eh, mungkin bagi sebagian pengguna atau pembelajar Python itu mereka sudah menginstal Python di komputer mereka sebelum menginstal Tony ini. Ya, jadi mungkin sudah menginstal Python versi 3.14 seperti tadi atau Python versi yang lain. Sehingga di sini eh, kalau kita benar-benar pemula, ya mungkin pilihan terbaiknya adalah kita menggunakan installer ini ya dengan Python yang di-include ya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai pengguna Python ya atau pembelajar dan pengembang Python, kita mungkin bisa menggunakan yang ini. Baik, di sini kita akan coba gunakan yang installer karena kita asumsikan ya kita sedang eh, menggunakan Python ya. Kita sedang mencari IDE untuk Python ya sebagai seorang pemula. Di sini kita akan coba untuk download ya. Kemudian kalau sudah download, kita lihat di folder download kita ya. Baik, di sini saya punya folder download. Nah, di sini saya punya file untuk Tony-nya. Di sini saya akan coba untuk jalankan ya. Baik. Nah, jadi untuk Tony-nya ini akan saya coba install untuk all users. Oke. Kita lanjut wizard-nya. Kemudian kita accept agreement-nya. Kemudian kita install Tony-nya ya. Ini di program files x86. Kemudian kita lanjut desktop icon. Ini saya coba buat aja. Baik. Nah ini ya. Kita lihat. Oke.
Nah, ini masih proses install. Mungkin sedikit eh, menjelajah lagi ya untuk websitenya Tony. Kalau kita lihat, ini ada fitur-fiturnya Tony ya. Easy to get started, no hassle variable, terus ada simple debugger, kemudian ada ini ya, step through expression evaluation, ya, highlight syntax error, kemudian ada explain scope, dan seterusnya ya. Bikin ada sistem selnya. Oke. Nah, ada pip GUI ya. Oke, untuk memudahkan instalasi dari eh, paket dari third party. Jadi untuk mengelola pip-nya itu ada GUI-nya. Ya, jadi cukup menarik, tampilannya cukup simpel. Ya, kita coba lihat. Masih proses compile. Nah, oke. Jadi sudah selesai, kita akan coba finish ya. Nah, jadi eh, di sini mungkin yang jadi catatan pribadi adalah untuk instalasi ini ya, instruksi instalasi. Ya, karena kalau kita lihat ya, ini kan ada instalasi instruksinya ya untuk Windows dan untuk eh, pip. Misalkan kita sudah menginstal Python tersendiri. Jadi Tony itu dan Python itu dibundle ya untuk yang installernya seperti itu. Jadi kalau di sini di catatannya di wikinya itu Tony Bundle itu disupport untuk Windows 7, 8, dan 10. Tapi mungkin ini lama ya, wiki yang sudah cukup lama. Jadi dari Agustus 2023 ini supportnya Windows 7, 8, dan 10. Sedangkan kalau kita lihat di websitenya itu untuk installer tadi disebutkan dia ada support untuk sampai Windows 11. Nah, itu. Jadi ini mungkin justru sedikit membingungkan pemula ya. Terkait cara installnya karena ada bundling kemudian ada separate install ya jadi untuk case di mana tidak ada Tony dan Python bundle ya untuk operating systemnya kita install Python kemudian install Tony-nya ya jadi untuk install Tony-nya itu kita menggunakan pip ya nah ini nah untuk bisa menggunakan pip itu kita perlu sedikit ini ya pengetahuan tentang dasar Python. Nah, ini ya. Kemudian sebenarnya untuk instalasi paket pada Python itu direkomendasikan itu kita menggunakan virtual environment. Nah, seperti itu. Tapi di sini kita akan coba untuk tidak menggunakan itu dulu. Baik. Jadi ini kan proses instalasi tadi sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba Tony-nya. Nah, di sini sudah ada shortcut-nya ya. Sebentar. Nah, coba jalankan untuk Tony. Nah, ini ya. Jadi untuk language-nya ini kita ikut yang default, kemudian kita mulai. Baik, nah ini kita sudah dapat eh, tampilan untuk text editornya Tony. Jadi Tony ini sebagai IDE ya, jadi lebih dari text editor. Sekarang kita akan coba untuk buat sebuah file dan jalankan ya. Oke, baik. Ini sudah saya buat sebuah kode sederhana. Ini akan kita coba simpan dan jalankan. Saya taruh di sini, di desktop aja dulu. Desktop, lalu, oke, kita simpan filenya, kemudian kita coba untuk jalankan. Nah, ini ya, ini bisa seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu proses instalasi Tony IDE, ya, Tony IDE
Nah, untuk selanjutnya kita akan coba eksplorasi Tony ini sebagai Python IDE untuk kebutuhan ini ya, embedded system programming. Ya, seperti itu. Jadi untuk pemula, kalau saya pribadi, bagi yang ingin belajar Python itu ada dua cara yang saya pribadi ya rekomendasikan. Yang pertama itu belajar menggunakan toolsnya Google, yaitu Google Colab. Kalau ingin belajar Python, jadi ini caranya secara online ya, toolsnya online. Kalau tools yang offline itu adalah kita install Python, kemudian kita install text editor, Visual Studio Code dengan extension untuk Python. Ya, itu kalau dari saya pribadi. Tapi kurang lebih, misalkan kalian tertarik dengan Tony, ini juga bisa jadi ini kalian gunakan juga. Baik, sekian dulu dokumentasi untuk eh, cara instalasi Tony IDE. Sekian.